damai di hati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan, hari ini kembali bersama saya Pendeta Feralin Lahiwu dalam channel Bekal Spiritual. Saudara-saudara, saya mengucapkan terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah terus mendukung channel ini, yang sudah subscribe, yang sudah like dan sudah bagikan. Kiranya Tuhan memberkati. Dan yang bagi saudara-saudara yang belum, kiranya boleh subscribe, like, dan bagikan channel ini sehingga ada banyak orang yang diberkati. Saudara, hari ini saya rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan MTPJ Gemim dari tanggal 7 Maret sampai tanggal 13 Maret yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat 3. Dengarkanlah firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Stefanus dibunuh, Saulus hadir, penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya bahwa hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini perenungan firman Tuhan sesuai dengan tema yang diangkat adalah penderitaan sebagai konsekuensi kesetiaan iman. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini menceritakan sosok seorang yang bernama Stefanus. Siapa Stefanus, saudara-saudara? Stefanus ini adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin, melayani para janda. Dan dia, Alkitab mencatat bahwa ia penuh iman, dia penuh dengan Roh Kudus, dia penuh dengan karunia dan kuasa, sehingga ia mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Sehingga dari informasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa Stefanus adalah seorang yang luar biasa. Bahkan imannya kepada Yesus Kristus sungguh luar biasa, saudara-saudara. Sehingga ketika dia melayani, dia diberikan kesempatan untuk melayani. Dalam pelayanannya secara maksimal, dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi saudara-saudara, bagian firman Tuhan saat ini yang kita baca, apa kaitannya dengan tema penderitaan sebagai konsekuensi kesetiaan iman? Dengan Stefanus yang kita baca saat ini, ternyata saudara-saudara, karena kesetiaan imannya, kesetiaan Stefanus kepada Yesus Kristus, ia harus alami penderitaan, penganiayaan karena Injil yang harus ia beritakan. Saudara yang diberkati Tuhan, ada orang berpikir bahwa ikut Yesus cuma ada senang,
cuma ada bahagia, cuma ada gembira. Saudara, ikut Yesus bukan cuma gembira, senang, bahagia, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sehingga penderitaan adalah konsekuensi dari ikut Tuhan. Kalau kita hidup dalam penderitaan itu adalah akibat dari kita ikut Tuhan, saudara-saudara. Sehingga kalau orang berpikir ikut Tuhan cuma senang dan bahagia, itu salah, saudara-saudara. Karena ternyata ikut Tuhan harus menyangkal diri dan pikul salib. Tandanya adalah ketika kita ikut Tuhan, kita pun harus hidup dalam penderitaan. Tapi saudara-saudara, kalau ditanya, siapa yang mau menderita? Tidak ada yang mau menderita, saudara-saudara. Ya, kalau ditanya, siapa yang mau rumah tangganya hidup dalam penderitaan? Tidak ada, saudara-saudara. Siapa orang yang mau hidup dalam penderitaan? Ketika berumah tangga, ketika menikah, tentunya setiap orang ingin bahagia. Siapa suka menderita, saudara-saudara? Tetapi bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semua, kalaupun kita mengalami pergumulan, kita mengalami penderitaan, itu bagian dari konsekuensi iman kita kepada Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang ikut Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Orang yang ikut Tuhan bukan berarti bebas dari pergumulan, bebas dari penderitaan. Justru sebaliknya, ketika kita ikut Tuhan, kita harus pikul salib. Kita harus menderita. Kita harus ada dalam penderitaan. Tapi ada orang yang tidak tahan dalam penderitaan, saudara-saudara. Sehingga kalau dia menderita, dia lari dari penderitaan. Seharusnya iman kita, kepercayaan kita kepada Kristus, kalau kita dalam penderitaan, itu proses yang Tuhan izinkan agar kita semakin luar biasa dalam hal iman kita kepada Tuhan. Karena saudara-saudara, kita dipanggil bukan hanya saja percaya kepada Kristus, tapi kita dipanggil juga untuk menderita untuk Dia. Saudara yang diberkati Tuhan, itu pun yang dialami oleh Stefanus. Dalam kesetiaannya kepada Kristus, ia harus dirajam dengan batu. Bahkan dia sampai mati, saudara-saudara. Perjuangan Stefanus bukan gampang, saudara-saudara. Dalam pelayanannya, dia setia. Dia mengadakan mujizat, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi ia harus ditangkap dan dibawa ke hadapan Mahkamah Agama Sanhedrin Yahudi pada saat itu, saudara-saudara. Dengan tuduhan bahwa pertama, mereka mengatakan bahwa ia menghujat Musa, yaitu hukum Taurat. Dia menentang hukum Taurat. Tapi juga yang kedua, mereka katakan bahwa dia menghujat Allah. Dia menentang bait suci, bait Allah, tempat kudus Tuhan pada saat itu. Tetapi saudara-saudara, Stefanus ini luar biasa. Dengan tuduhan-tuduhan yang ada, dia tidak takut. Dia berani menyampaikan kebenaran. Bahkan dia berani mengatakan di hadapan para mahkamah agama. Dia mengembalikan tuduhan itu kepada mereka. Dia katakan, saudara-saudara, merekalah yang tidak menuruti hukum Taurat seperti nenek moyang mereka. Dia mengatakan bahwa bangsa Israel berkali-kali menolak kesaksian Roh Allah. Dia pun mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin Yahudi yang kesalahan mereka memuncak sampai pada penyaliban Mesias. Bahkan mereka menolak kesaksian Roh Kudus yang baru saja diberitakan oleh Stefanus. Sehingga saudara-saudara mendengar hal ini di ayat 54. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Dikatakan sangat tertusuk hati mereka. Orang dengar itu dong marah, saudara-saudara. Sakit hati. Mereka sangat marah kepada Stefanus. Sehingga mereka langsung membunuh dia dengan melempari dia dengan batu. Saudara, memang hukum Taurat mengatakan bahwa ketika ada seorang yang menghujat Allah, dia harus dihukum dengan hukuman mati, yaitu dilempari dengan batu.
Tetapi saudara-saudara, pada saat itu hukuman mati tidak dikerjakan oleh agama Yahudi, tetapi itu dilakukan oleh orang Romawi. Sehingga saudara-saudara, dalam hal ini mereka sudah main hakim sendiri, saudara-saudara. Mereka sangat marah, mereka sangat sakit hati sehingga kemarahan mereka tidak terkendali. Dan pada akhirnya mereka membunuh Stefanus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kemarahan yang tidak terkendali akan berakibat fatal. Amsal berkata, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ternyata sangat penting menguasai diri, menguasai amarah. Jangan sampai amarah yang menguasai diri kita, tetapi kita harus menguasai amarah itu. Jangan sampai marah menguasai diri kita. Saudara, saat marah kita harus mampu kuasai diri. Karena saat kita mampu menguasai diri, kita dapat mencegah kesalahan-kesalahan yang akan dilakukan. Suami istri kalau baku marah, yang nak mampu kuasai diri, akhirnya apa? Baku pisah, cerai, saudara. Karena tidak mampu kuasai amarah yang ada. Sehingga firman Tuhan hari ini ingatkan kita, pada saat kita marah, kita harus kuasai diri. Kuasailah dirimu supaya engkau dapat tenang. Sehingga dalam ketenangan kita dapat berdoa. Amin, saudara-saudara. Stefanus mampu menguasai dirinya. Ketika mereka sangat marah dengannya, ia tidak balas marah, saudara-saudara. Tapi ayat 55 dikatakan, ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Alkitab mencatat Stefanus penuh dengan Roh Kudus, bukan roh kemarahan. Ada orang pada masa-masa ini, saudara-saudara, tidak lagi dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang ada cuma roh pamabo, roh pemanyabung ayam, roh kesombongan, saudara-saudara, roh pamalawang, roh keras kepala. Yang ada itu pada orang-orang zaman ini. Sehingga saudara-saudara, yang saya mau katakan saat ini bahwa marilah kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi bagaimana kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara-saudara? Kalau dalam hati kita banyak menyimpan dendam, banyak menyimpan kebencian, kita tidak lagi dikuasai oleh Roh Kudus, tetapi kita dikuasai oleh roh-roh jahat. Sehingga saat ini, saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, biarlah kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Sadar atau tidaknya kita, Roh Kudus berdiam dalam diri kita, saudara-saudara. Rasakan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Setiap Roh Kudus hadir memenuhi kehidupan kita, saudara-saudara. Tapi terkadang orang tidak lagi merasakan kuasa Roh Kudus karena dia dipenuhi dengan roh-roh yang tidak diinginkan, saudara-saudara. Stefanus dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga waktu dia dipenuhi dengan Roh Kudus, saat dia melihat ke langit, saudara-saudara, ia melihat kemuliaan Allah. Tetapi juga dia melihat bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus melihat Yesus pada saat itu, saudara-saudara, luar biasa. Ini berarti bahwa Yesus juga melihat Stefanus pada saat itu. Saudara, apa maksud ayat ini? Yang mau dikatakan kepada kita bahwa apapun yang engkau alami, apapun yang menimpamu, pandanglah Yesus. Seperti Stefanus dalam keadaan pada saat itu, dalam keadaan yang menyedihkan, saudara-saudara, dia menatap Yesus, dia memandang Yesus, saudara-saudara. Dan Yesus juga melihat Stefanus pada saat itu. Saudara, ketika kita mengalami pergumulan, pandanglah Yesus dalam kehidupan kita. Saat dalam masalah, saat dalam pergumulan, saat dalam penderitaan, pandang Yesus. Suami istri ketika punya masalah, ketika bertengkar, berselisih, ya, suami istri jangan cari mantan pefoto, pandang-pandang, saudara-saudara. Itu bisa menyebabkan kehancuran dalam kehidupan rumah tangga. Tetapi saat dalam kehidupan keluarga ada perselisihan,
suami istri bakalae bertengkar, pandang Yesus. Karena saat kita pandang Yesus, kita akan menerima kekuatan dari Tuhan. Seperti halnya Stefanus, dia pandang Yesus, dia kuat menghadapi keadaan yang menyedihkan pada saat itu. Saya juga ingat cerita tentang seorang yang bernama Daud. Saudara, pada saat Daud menghadapi Goliat, bukan berarti Goliat tidak cukup kuat untuk mengalahkan Daud. Bukan berarti Goliat tidak cukup besar untuk menginjak Daud, saudara-saudara. Tetapi apa yang membuat Daud bisa mengalahkan Goliat? Karena Daud tidak melihat Goliat yang besar, tetapi Daud memandang Allah yang besar, yang sanggup menolong Daud pada saat itu, sehingga Daud mengalahkan Goliat. Saudara-saudara, terkadang kita memandang pergumulan kita lebih besar daripada Tuhan kita yang kita percaya. Tapi saat ini, kalau kita dalam masalah, pandanglah Yesus yang besar, yang mampu memberikan pertolongan saat kita dalam pergumulan, saat kita dalam penderitaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat kita menderita, ingatlah bahwa Yesus lebih dulu menderita di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga kalau kita menderita karena ikut Tuhan, itu bagian dari konsekuensi iman kita, karena kita mengikut Tuhan, saudara-saudara. 1 Petrus 2 ayat 19 berkata, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, adalah kasih karunia. Kalau ketika kita ikut Tuhan dan kita harus menderita, ketika kita dihina karena ikut Tuhan, ketika kita ikut Tuhan kita dibuat malu, itu adalah kasih karunia. Ketika kita dalam pelayanan mengikut Tuhan, melayani Tuhan, tapi kita harus menerima penderitaan, itu adalah kasih karunia. Sehingga sabarlah menderita, saudara-saudara. Jangan karena ulasan diri, kong kita menderita, kong orang bilang ini kasih karunia. Saudara, ada orang juga dalam penderitaan karena ulas dirinya sendiri. So tahu-tahu asam urat, saudara-saudara, masih mau bagi leturage, brenebon. Ya, pada akhirnya bangka kaki, saudara-saudara, naik asam urat. Itu penderitaan yang dibuat sendiri, saudara-saudara. Itu bukan kasih karunia. Kalau sesuatu yang tidak boleh kita makan, jangan, saudara-saudara. Ada orang juga ya, ketika bahugel, saudara, dapat tahu rumah tangganya hancur, dia bilang, aduh ini penderitaan, ini kasih karunia. Padahal dia yang baking sendiri. Itu bukan sebuah penderitaan, tapi itu sebuah hukuman, saudara. Kalau engkau berselingkuh, engkau melakukan perhugelan dan dapat tahu, saudara, itu adalah hukuman, bukan penderitaan, saudara. Sehingga ada juga penderitaan yang bikin sendiri. Tapi hari ini, saudara, yang saya mau katakan bahwa ini penderitaan saat kita ikut Tuhan dan kita menderita, ini adalah kasih karunia. Tapi ada orang yang mau menderita, saudara-saudara. Dia cuma suka senang, dia cuma suka bahagia. Kalau pahit tua sunyak dadaya, saudara-saudara, aduh, menderita kita ini, kasih tinggal, Jo. Ada juga bapak-bapak, saudara, saat di pemain tua sunyak da body, saudara, mungkin waktu pacaran masih langsing, tapi pas kawin susah menaik kontainer, saudara, sunyak da body, dia nih mau menderita, saudara. Lihat pemain tua yang seperti itu, dia kasih tinggal, saudara. Tapi saat ini saya mau katakan bahwa hanya orang yang memiliki rohani yang kuat yang akan bertahan dalam penderitaan. Amin, saudara-saudara. Sehingga kalau orang setia dengan Tuhan, kita akan punya kekuatan. Ketika kita setia dengan Tuhan, kita akan memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Kita ingat cerita tentang seorang yang bernama Ayub. Saudara, padahal dia orang yang saleh, dia orang yang baik, dia orang yang benar, tetapi dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia harus kehilangan harta kekayaan dalam sekejap, padahal dia sangat kaya, saudara. Dia harus kehilangan anak-anaknya, bahkan dia mengalami penyakit yang luar biasa saat itu, saudara-saudara. Tetapi
Ayub bertahan dalam penderitaan, sehingga Tuhan gantikan itu 2 kali lipat, saudara-saudara. Bahkan juga kita mengingat cerita seorang yang bernama Yusuf. Yusuf juga mengalami keadaan yang menyedihkan, saudara-saudara. Dia dijual oleh saudara-saudaranya, oleh kakak-kakaknya, saudara-saudara. Dan ketika dia dijual, dia harus tinggal sebagai budak di rumah Potifar. Ketika dia tinggal sebagai budak di rumah Potifar, dia difitnah, melecehkan istri Potifar, saudara-saudara. Dan dia harus masuk dalam penjara. Dia harus menjalani penderitaan. Tetapi dia ada di jalurnya Allah. Dalam penderitaan yang dia alami, dia tahu bahwa dia di dalam Tuhan. Sehingga saudara-saudara, pada akhirnya Yusuf diangkat sebagai mangku bumi di Mesir. Ini satu hal yang luar biasa, saudara-saudara. Kalau kita setia dengan Tuhan, memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, kita harus siap hidup dalam penderitaan. Amin, saudara-saudara. Karena saat kita dalam penderitaan, kita sementara diproses oleh Tuhan untuk memiliki iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ketika kita harus menderita karena mengikut Yesus, itu bagian dari konsekuensi iman kita kepada Tuhan, saudara-saudara. Saya ingat lagu, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kalau kita mau ikut Yesus, kita mau ikut Tuhan, kita harus siap menderita. Kita ikut Tuhan, kita harus sangkal diri dan pikul salib dalam kehidupan kita. Dan hal yang berikut, saudara-saudara, ayat 60 dikatakan, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Saudara, ini hal yang luar biasa. Dalam keadaan yang seperti itu, ketika mereka melempari Stefanus dengan batu, saudara-saudara, bukan cuma dengan kata-kata, tapi mereka melakukan perbuatan yang membunuh Stefanus. Mereka melempari dia dengan batu sampai mati, saudara-saudara. Ini satu hal yang luar biasa. Tetapi ada pelajaran berharga yang dapat kita lihat dari Stefanus, yaitu Stefanus mengampuni mereka yang berbuat jahat kepadanya. Bahkan dia berdoa kepada mereka, saudara-saudara. Dia katakan, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Bayangkan, saudara, karena dia melihat Yesus saat itu, dia bilang, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dia berlutut itu tandanya dia bermohon kepada Tuhan, saudara-saudara. Karena mereka telah melakukan kejahatan, mereka telah berbuat jahat kepada Stefanus. Karena kemarahan mereka membunuh dia, saudara-saudara. Apa yang dapat kita pelajari dari Stefanus ini, saudara-saudara? Artinya apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau ada orang yang menjahati kita, saudara-saudara, kita berdoa untuk orang itu. Ada statement yang mengatakan, kalau ngana baik, kita lebih baik. Mar kalau ngana jahat, kita lebih jahat. Itu salah, saudara-saudara. Kalau ada orang yang menjahati kita, Alkitab mencatat, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau mereka yang berbuat jahat dengan kita, bukan urusan kita, tapi itu urusan Tuhan, saudara-saudara. Kalau ada orang yang berbuat jahat dengan kita, itu urusan mereka dengan Tuhan. Urusan kita adalah kita tetap melakukan kebaikan, sekalipun ada orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Amin, saudara-saudara.
Memangnya nak gampang saudara-saudara mau balas ini kejahatan dengan kebaikan. Tapi itulah kehendak Allah. Itulah firman Tuhan yang harus kita lakukan. Memangnya nak gampang kalau dapat anak mantu kong jahat saudara-saudara. Kong orang tua mantu kurang tak iyo-iyo. Memangnya nak gampang. Tapi itulah bagian firman Tuhan yang harus disampaikan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan saudara-saudara. Kalau Tuhan dapat anak mantu jahat, ya jangan bikin jangan sebagai orang tua, sebagai mertua saudara. Atau kalau Tuhan dapat orang tua mantu jahat saudara, sebagai anak mantu kita jangan lakukan kejahatan, jangan kita berbuat jahat saudara-saudara. Oh, karena mama mantu jahat jadi kita jahat, jangan. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan saudara. Karena pada masa ini ada banyak yang anak mantu baku tak salah dengan orang tua mantu saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita punya anak-anak ya, didiklah mereka supaya mereka memiliki pasangan yang baik. Tidak cuma sekedar cantik ya. Biar pasung kalau kelakuan jahat sama dengan omong kosong saudara. Tapi biar muka pas-pasan ya. Maka kalau kelakuan bagus, oh itu luar biasa saudara. Ya. Sehingga hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita. Di momen Minggu Sengsara ini, kalau Yesus sanggup mengampuni dosa-dosa kita, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni orang-orang yang telah mengecewakan kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni orang-orang yang sudah membuat kita tersakiti. Kalau Stefanus akhirnya harus mati saudara-saudara, tapi dia mengampuni orang yang sudah membuat kejahatan kepadanya. Dia dianiaya, dilempari dengan batu. Tetapi saudara-saudara, dia mampu memberikan pengampunan. Untuk itu, maknailah Minggu Sengsara ini dengan memiliki hati yang mau mengampuni orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Maknailah Minggu Sengsara ini dengan benar. Jangan di dalam Minggu Sengsara ini torang baku marah saudara-saudara. Ada jalani ini Minggu Sengsara menghayati penderitaan Yesus. Torang baku dendam, baku simpang akar pahit. Saudara, saatnya kita berdamai. Saatnya torang baku baik. Saatnya torang berdamai saudara-saudara. Karena ingatlah, Yesus tersalib di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, untuk mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita pun dalam pemaknaan Minggu Sengsara ini, kita harus mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau hari-hari ini pun kita mengalami penderitaan, maknailah penderitaan dengan benar. Pandanglah penderitaan dengan kacamata iman sebagai konsekuensi setia ketika kita mengikuti Tuhan. Stefanus setia dalam hal iman kepada Tuhan dan kematiannya adalah kematian seorang martir. Sehingga Stefanus ini adalah martir Kristen pertama saudara-saudara. Luar biasa. Pada saat itu setelah kematian Stefanus, dicatat di sini saudara-saudara di ayat pasal 8 ayat 1 sampai 3 bahwa penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem begitu luar biasa sehingga dalam tradisi gereja lama mengatakan bahwa yang mati martir dalam masa penganiayaan Stefanus itu lebih 2.000 orang. Tapi yang saya mau katakan saat ini bahwa darah para martir adalah benih gereja. Dari mereka saudara-saudara, rekan-rekan yang ada pada saat itu, mereka mulai memberitakan Injil. Mereka mulai menyampaikan Injil saudara-saudara. Sehingga ada banyak orang yang percaya kepada Kristus. Semakin dihambat, semakin merambat saudara-saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara, orang-orang boleh menyakiti kita. Orang-orang boleh mengecewakan kita, tetapi mereka tidak dapat menghambat iman kita kepada Kristus Yesus yang kita sembah dan kita muliakan di tengah-tengah kehidupan kita.
Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah senantiasa kebenaran firman Tuhan ini akan memberikan kita kekuatan ketika kita ada dalam penderitaan, ketika kita ada dalam pergumulan. Kita percaya bahwa Yesus telah lebih dulu menderita di kayu salib demi kehidupan kita umat manusia. Mengakhiri khotbah saya saat ini, saudara-saudara, saya punya satu ilustrasi. Ada seorang, saya melihat satu video. Di video itu saya melihat ada seorang yang memikul salib. Dalam perjalanan ketika dia memikul salib, semua orang pikul salib, saudara. Tapi orang ini, pada saat memikul salib, dia rasa berat. Dia rasa salib itu menyakitinya, sakit, saudara. Dia rasa berat di pundaknya. Kemudian, saudara, dia memotong salib ini. Berjalan lagi, saudara, dia masih rasa berat ini salib. Dia potong lagi ini salib, saudara. Dan tiba saatnya ketika mereka akan menyeberang di jurang, saudara, untuk melangkah ke sebelah. Dia melihat bahwa salibnya tidak cukup untuk menjadi jembatan ketika dia akan menyeberangi ke sebelah. Karena apa? Karena dia telah memotong salib tersebut. Ternyata, saudara-saudara, penderitaan yang kita alami adalah sebuah jembatan agar supaya kita menerima mahkota kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga kalaupun kita menderita karena Yesus, sabarlah dalam penderitaan. Karena ketika kita bertahan sampai pada kesudahan, kita akan menerima mahkota kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Semoga firman ini akan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin.